Aduh, apa kabarnya nih? Udah lama aku nggak menyapa Detikers. Dari Jumat kemarin ya, kita ketemu lagi di Jumat yang sekarang. Semoga keadaan Detikers juga baik-baik aja, sehat-sehat aja, jauh dari virus corona. Dan kita doakan semoga virus ini segera berlalu ya. Karena capek juga nih setiap TGIF nggak bisa hangout kayak biasanya ya nggak sih? Nah, Detikers di rumah gimana nih? Udah mulai apa namanya? Bete kah di rumah atau misalnya yang WFH atau school from home, jangan bete-bete, jangan rungsing-rungsing karena live ini ya akan membawakan informasi-informasi yang menarik dan juga membahas tentang hal yang lagi viral nih kayaknya. Soalnya temanya hari ini adalah pasangan berselingkuh, cerai atau bertahan. Waduh, ini lagi happening di sosial media karena setiap aku buka TikTok, setiap aku buka Instagram, setiap aku buka Twitter, yang dibahas tuh tentang quotes-quotes tentang perselingkuhan dan perceraian. Karena kita juga mungkin baru-baru ini ya, public figure kita banyak nih yang melakukan cerai atau perselingkuhan yang akhirnya jadi konsumsi publik juga gitu. Nah, untuk nanya-nanya lebih lengkap dan juga ngobrol-ngobrol tentang perselingkuhan dan perceraian ini, kayaknya kalau aku bahas sendiri kayaknya agak-agak sotoy ya. Gimana kalau kita undang aja nih narsum kita hari ini, cantik banget, aku bacain dulu profilnya. Jadi ini adalah seorang psikolog klinis dan juga terapis ya, hipnoterapis, praktisi hipnoterapis serta life coach. Nah, jadi selain memberikan konsultasi juga mungkin narsum aku yang ini juga bisa memberikan apa ya? Hipnoterapian, gitu, hipnoterapian, suges-suges gitu untuk kita bisa lebih happy mind gitu atau enggak lebih positif vibes-nya. Dan narsum aku ini merupakan lulusan S2 Profesi Klinis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan juga menjalani proses karirnya ya berawal dari psikolog klinis di Sanatorium Dharma Wangsa Mental Health Clinic di daerah Jakarta Selatan. Dan sekarang narsum aku hari ini itu aktif di Orami, yaitu platform parenting Indonesia. Langsung aja kita sambut, ini dia ibu 4 anak yang kelihatannya kayak ABG. Ada Mbak Liza Mareli Japri. Halo. Halo, Aduh, ini selamat mah sore. kalah ini aku ABG banget, rambutnya gaul banget kayak Lisa Blackpink loh. Ini sudah luntur. Sudah luntur ya. Halo Mbak Liza, apa kabarnya? Halo, Viani, apa Baik, kabar? aku baik. Mbak Liza sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Anak-anaknya 4 anak tuh sehat tuh semua tuh Mbak. Sehat banget sih, sampai bikin kadang-kadang rambut emaknya rontok ya. Waduh, Alhamdulillah. aktif ya Bun si kecil. Wah ini kalau melihat Mbak Liza kayaknya ini banget ya, superwoman banget, bisa ngurus 4 anak, juga bisa menjadi apa namanya psikolog klinis yang suka memberikan advice tentang apa ya Mbak, lebih ke parenting ya Mbak kalau Mbak Liza ini. Iya, bisa dikatakan demikian. Tapi sebenarnya sih, secara umum sih apa aja sih kondisi-kondisi psikologis, Mm-mm. secara umum pasangan suami istri, parenting gitu, apa aja yang berkaitan psikologi sih. Dan kalau misalnya saya di bidang saya ya Mm-mm. bisa gitu, insya Allah. Oke, berarti ini dong Mbak ya, akan seru banget kayaknya kalau misalnya ngobrolin tentang tema hari ini yang pasangan berselingkuh, bertahan apa, cerai. Temanya aja udah seru ya. Seru banget, kayak rumpita banget nih kita ngomongin cerai, selingkuh. Tapi kalau misalnya Mbak Liza lihat sendiri nih di sosial media Mbak Liza, yang sepenglihatan Mbak Liza, lagi rame nggak sih memang si perselingkuhan dan perceraian ini? Sebenarnya sih dari dulu juga mungkin kondisi kayak gini sudah ramai ya. Cuman kan sekarang-sekarang ini jadi lebih lebih banyak mungkin karena kita lagi dalam kondisi pandemi yang dirumahkan dalam tanda kutip dan akhirnya ketemunya lo lagi. Nah, kondisi ini tentunya untuk pasangan suami istri jadi satu tantangan tersendiri gitu yang kalau kita tidak mampu untuk mengelola itu dengan baik gitu ya, itu memang rentan sekali untuk terjadi perceraian, tentunya perpisahan, karena ya nggak tahan aja, apalagi ini kita sudah mau berjalan hampir 1 tahun ya, Benar. dipaksa ketemunya lo lagi. Kalau dulu mungkin sebenarnya gini, berpasangan suami istri gitu ya, menikah itu kan nggak mungkin tidak ada tantangan ya, tidak mungkin tidak ada masalah, karena kita berbicara 2 orang, 2 karakter, 2 kepribadian, 2 minat yang segalanya banyak bedanya lah mungkin. Ini jadi kayak ada jurang
yang namanya pernikahan pasti ada jurang antara suami sama istrinya, itu ada jurang. Pertanyaannya sekarang jurangnya lebar atau kecil nih? Makin lebar jurang tersebut, perbedaannya makin banyak. Yang dulu mungkin tidak terlihat karena banyak aktivitas lain, distraksinya tuh banyak. Ah udahlah, kesel sama dia, ah udahlah ada masalah, besok gue bangun pagi kerja segala macam, gue ngopi, pulang malam tinggal tidur terus begitu. Nah masalahnya tidak terolah dengan baik, konfliknya jadi ngendep begitu aja, jurangnya tuh makin lama makin besar. Nah makin besar jurang yang kita miliki dengan pasangan, itu makin banyak yang bisa masuk ke dalam gitu, termasuk tentunya adalah perselingkuhan. Tapi Gitu. harusnya kalau ngelihat dari pandemi yang diterapkannya PSBB dan PPKM, harusnya justru menutup pintu itu nggak sih Mbak untuk bertemu dengan orang baru? Atau mungkin bisa dilakukan secara daring kayak melalui Oh dating iya kan apps gitu ya? kita kalau zaman dulu di mana tidak ada fasilitas online, di mana internet tidak ada, di mana jalur-jalur daring itu tidak ada, ya mungkin bisa tidak terjadi. Tapi kan kita hidup sekarang di zaman modern yang semua accessible banget gitu, easily access banget gitu, one click away everything gitu kan. Terus mungkin ntar tiba-tiba reuni-reuni pun sekarang bisa dilakukan lewat daring gitu kan. Kemudian juga platform-platform saut-sautan media sosial juga jalan terus karena kita nggak ada kerjaan lain nih gitu kan. Jadi ketak-ketik dan itu justru malah sebenarnya bisa bikin lebih intens. Daripada kita ketemu langsung gitu ya Mbak ya? Ya karena memang kondisi untuk ketemu langsung kan juga memang lagi Iya. tidak memungkinkan gitu. Jadi larinya ya ke situ. Walaupun nanti mungkin ujung-ujungnya kalau udah nggak tahan gitu ya, kita ketemu langsung aja deh yuk gitu ya. PCR dulu, yang penting aman gitu misalnya. Ketat ya protokolnya tetap ya. Prokesnya tetap gitu kan. Prokesnya tetap. Tapi mungkin juga nggak sih Mbak, karena baru-baru ini ada istilah namanya pelakor. Jadi semakin dibesarkan, semakin viral namanya itu perselingkuhan dan perceraian, Mbak. Kalau pelakor kan sebenarnya udah dari dulu juga sebenarnya term itu. Tapi balik lagi ya, mungkin sekarang ini jadi lebih berasa gitu. Karena akhirnya benar-benar nyata dalam kehidupan kita gitu kan. Terus habis itu belum lagi harus menghadapi pandemi, belum lagi kondisi hidup yang juga lagi masih serba terbatas. Tiba-tiba rumah tangga goncang gara-gara pelakor gitu kan. Atau bahkan pebinor gitu kan, bisa Webinar, juga. benar. Oke Mbak, tapi ini ya melihat dari kasus-kasus yang lagi viral di sosial media nih Mbak. Kalau misalnya ngelihat ini rata-rata ada selingkuhannya, ada orang yang membuka hati dan juga ada ceritanya korban lah ya Mbak, orang yang diselingkuhin gitu. Sebenarnya di antara ketiga ini kalau kita lihat dalam suatu pernikahan ya Mbak, siapa sih yang salah gitu loh dalam perselingkuhan itu? Apakah laki-laki Iya, iya. atau perempuan yang membuka diri untuk wanita atau pria idaman lain kah? Atau mungkin Iya. ada yang kurang dari si orang yang diselingkuhannya ini gitu loh Mbak? Nah, sebenarnya gini, kita harus belajar untuk mengambil tanggung jawab dalam segala hal yang terjadi dalam pernikahan kita, apapun itu ya. Jadi udah nggak zamannya lagi kita saling salah-salahan, karena dalam pernikahan itu balik lagi, ini adalah suami istri yang mengikat janji dan berkomitmen bersama. Kata kuncinya adalah itu bersama, bersepakat untuk melakukan satu hubungan bersama. Nah, kalau ini adalah bersama, jadi otomatis apapun yang terjadi dalam hubungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama juga. Yang membedakan hanya prosentasenya aja gitu kan. Mungkin ada yang prosentasenya salahnya gitu dalam tanda kutip 10%, ada yang 50%, ada yang 80% bahkan, tapi tetap ada bagian dari diri kita yang punya andil dalam kerusuhan yang terjadi gitu. Jadi seperti yang tadi Vianney katakan, memang dalam perselingkuhan ada 3 orang yang terlibat, yaitu si 2 orang ini, si pelakornya atau pebinornya, kemudian si pelakunya dan juga si korbannya ini gitu kan. Nah, kenapa sampai bisa terjadi perselingkuhan? Sebenarnya kan ada banyak faktor yang terlibat. Pertama, memang karakter dari si pelaku tersebut cenderung untuk berselingkuh terus-terusan. Jadi berselingkuh itu memang jadi satu kebiasaan yang kalau kita lihat track recordnya dia gitu ya, sejarah dari dulu memang cenderung mudah berselingkuh gitu kan. Terus abis itu punya karakter juga yang selalu mencari adrenalin, pengen selalu dipuja-puji, nggak bisa berkomitmen. Jadi itu memang ada sisi dari pelakunya. Tapi kemudian apakah si korbannya ini juga tanpa sadar membiarkan beberapa hal terjadi, misal gitu kan, dia juga cuek mungkin, dia membiarkan jurang antara dirinya dengan pasangannya itu makin lama makin jauh gitu kan, atau mungkin juga dia tidak ngurus pasangannya, atau dia ngurus tapi suka-sukanya dia gitu. Jadi tetap, atau pemarah, karakter pasangannya satunya pemarah gitu, sehingga kemudian
yang si pelakunya ini merasa kebutuhan untuk berselingkuhnya dicukupi sama si pelakor atau pebinor tersebut misalnya. Jadi ini memang ada satu sisi di mana setiap orang yang terlibat, 3 orang yang terlibat dalam kondisi perselingkuhan ini punya tanggung jawabnya mengapa itu terjadi. Yang membedakan ya tadi saya katakan hanya masalah prosentasenya saja gitu. Nah, cuman ini bagaimana sebenarnya menjadi pembelajaran buat si korban bahkan untuk mudah-mudahan tidak lagi terlibat dalam kondisi hubungan yang seperti itu atau bahkan memperbaiki hubungan yang sudah ada gitu. Termasuk salah satunya tanggung jawab yang harus dia terima itu adalah sudah tahu track record pasangannya seperti itu tapi masih menikahinya juga kan gitu. Bisa aja seperti itu, udah tahu dari dulu sebenarnya kecenderungannya begitu tuh gitu kan. Nah, apakah siap menerima tanggung jawab tersebut atau tidak itu juga menjadi tanggung jawab si korban tersebut gitu. Berarti dari awal juga harus udah kenal ya Mbak, kayak oh ternyata track recordnya dia suka selingkuh gitu. Berarti kalau misalnya kita akhirnya menjalani pernikahan itu, tandanya itu resiko ditanggung sendiri gitu maksudnya Mbak? Iya tentunya gitu karena kita tidak pernah kan gini banyak sekali kondisi yang salah kaprah di mana ya udah deh nikah aja nanti pada saat nikah punya anak dia pasti berubah. Jangan pernah punya konsep seperti itu gitu karena kalau itu terjadi itu akan jadi bonus yang luar biasa tapi biasanya itu tidak pernah terjadi yang kemudian akhirnya menjadi rusuh dan kemudian jadi berantem dan kemudian saling tuding padahal sebenarnya kita harus menyadari ketika kita menikah dengan seseorang menikahlah dengan kesadaran penuh karakter si calon pasangan kita tuh seperti apa gitu kemudian kita pikirkan kira-kira kalau aku hidup dengan orang seperti itu tahan nggak itu kalau dia tidak berubah. Jadi kita berpikir worst case-nya. Kalau dia tidak berubah, saya tahan nggak dengan hidup orang seperti itu. Kalau masih kemudian mengatakan ya udah deh bisa tahan gitu. Ya udah apapun yang terjadi, balik lagi. Kalau ternyata berubah, karena saya tidak mengatakan orang tidak bisa berubah ya Vianney ya. Iya. Tetap akan ada kemungkinan tersebut. Tapi kalau sampai amit-amit dia tidak berubah dan terus seperti itu, ya itu seharusnya sudah disadari sejak awal. Oke, berarti harus udah menerima konsekuensi itu dari awal ya Mbak ya? Iya, jadi nggak bisa main asal nyalain aja, karena harusnya sudah tahu lah. Kan udah tahu dari dulu orangnya seperti itu, gitu. Tapi masih mau menikahi juga dengan beragam macam alasan lah, gitu. Nah, udah, gitu. Ini sudah terjadi. Bagaimana kalau akan lebih baik kalau fokusnya sekarang di titik ini? Udah, ini sudah terjadi, sudah sampai pada titik ini. Terus sekarang aku mau mana nih? Itu yang lebih penting sebenarnya. Berarti boleh nggak sih kita menikah dengan ekspektasi kalau misalnya laki-laki ini akan berubah kalau misalnya udah dalam ikatan pernikahan atau mungkin kalau sudah dalam status sebagai ayah gitu alias sudah punya anak gitu. Berarti bahaya juga ya Mbak untuk kayak gitu, punya ekspektasi kayak gitu? Punya ekspektasi itu sebenarnya tidak mengapa ya karena kalau kita nggak punya ekspektasi juga kayaknya kita kayak layang-layang putus gitu loh nggak ada mau kemana nih pernikahan kita kan gitu nggak juga gitu tapi ekspektasinya itu lebih disesuaikan dengan realita itu yang pertama yang kedua ekspektasi itu dikomunikasikan dengan pasangan bisa nggak ya kita mencapai ekspektasi ini nih gitu kan terus konsekuensinya kalau nggak dapat kita mau bagaimana gitu kan dan kemudian yang ketiga worst case-nya kondisi terburuknya kalau sampai dia tidak memenuhi komitmennya aku mau bagaimana ya Antisipasi dari dirinya juga ya Mbak ya? Iya, gitu. Apakah nanti siap dengan konsekuensinya segala macam? Kita menikah dengan orang yang dalam tanda kutip track recordnya sempurna, baik banget, gitu kan, Mas Boy, gitu kan ceritanya. Tetap aja masih ada kemungkinan kenapa-napa, gitu kan. Apalagi kemudian kita sudah tahu track recordnya seperti apa. Kalau kita berbicara topik hari ini ya, memang berselingkuh, gitu kan. Dari dulu punya sejarah selingkuh lagi, kemudian kayaknya nggak bisa berkomitmen, belum kelar sama yang ini, udah pindah ke yang ini dengan beragam macam alasan, selalu nyalain ceweknya lah, selalu nyalain istrinya begini, selalu nyalain pacarnya begini gitu kan. Nah, apakah itu 50% tidak mungkin terjadi ketika aku yang ada di situ? Gitu kan, itu kan pertanyaannya seperti itu dulu gitu kan. Nah, kalau misalnya ternyata oh enggak kok, aku ya udahlah, aku cinta banget sama dia, aku terima dia apa adanya dan apapun yang terjadi nanti aku siap untuk jalaninnya gitu kan. Ya, terimalah konsekuensi tersebut. Oke, terima kasih banget nih Mbak. Penjelasannya udah cukup menampar detikers di rumah untuk tidak jatuh cinta pada ekspektasi kalau misalnya mau menikah ya Mbak ya? Iya, karena kita harus lihat realitanya juga. It's okay
okay, being in love, mencintai seseorang, merasakan rasa cinta kita tuh nggak apa-apa. Tapi bagaimanapun juga seharusnya kita masih makhluk manusia yang dibekali oleh Tuhan kemampuan untuk menganalisa, berpikir, dan menggunakan logika kita gitu. Nah itu juga jangan lupa untuk menyeimbangkan dengan itu. Oke, berarti nggak boleh buta-buta banget lah ya kalau misalnya mencintai seseorang tuh. Iya. Nah, Detikers, buat Detikers yang mau nanya-nanya nih, karena topiknya seru banget ya, Mbak. Banyak mungkin yang akan nanya di Zoom kita atau di Facebook, boleh banget langsung nimbrung komen di situ, ataupun bisa live langsung nanya ke Mbak Liza langsung tentang perceraian dan perselingkuhan yang lagi kita bahas pada hari ini, gitu. Nanti pertanyaan terpilih akan kita bacain dan akan dijawab langsung sama Mbak Liza. Gitu. Nah, Mbak Liza, tadi kan kita udah ngomong tentang ekspektasi sebelum menikah ya, Mbak ya, melihat apakah pasangan kita ini capable kah untuk menikah dengan kita, ataukah kita kuat nggak sama pasangan kita ini untuk kedepannya dalam jangka panjang. Nah, untuk melihat potensi-potensi perselingkuhan ya, habit perselingkuhan, apakah bisa di-tracking dari sekarang gitu, Mbak? Misalnya dari pacaran gitu, atau nggak dari masa pengenalan, PDKT gitu, Mbak? Halo Mbak Liza? Oke, mungkin terputus kali ya. Ini Oke. Nanti direkoneksi lagi kalau Mbak Liza sudah ready. Halo Mbak? Jadi emang seru banget ya, karena perselingkuhan dan perceraian tuh lagi erat-eratnya dibicarakan di sosial media, dan mungkin korelasinya memang erat juga ya. Orang bercerai mungkin salah satu alasannya adalah selain ekonomi mungkin ya, juga adalah perselingkuhan, ya nggak sih? Jujur karena masyarakat Indonesia kan banyak banget nih yang melakukan tindak cerai, nikah cerai. Halo Mbak Liza, sudah terkoneksi kembali? Tiba-tiba terlempar sendiri saya. Topiknya oke. Mbak Liza nih, aku mau nanya gimana kita bisa tracking atau nggak bisa mencari indikasi kalau pasangan kita ini punya habit selingkuh gitu loh Mbak, sebelum melakukan pernikahan. Bisa nggak sih Mbak di tracking? Sebenarnya untuk benar-benar memastikan itu tidak ada gitu ya. Balik lagi, karena kalau kita berbicara faktor kondisi perselingkuhan, banyak sekali faktor yang terlibat. Jadi untuk orang-orang yang tidak punya track record berselingkuh pun, ketika sekian tahun lamanya berada dalam pernikahan yang dia tidak bahagia, karena pasangannya nggak pernah ngajak ngobrol, karena pasangannya nggak memahami dia, karena berantem terus, karena dingin banget, baik itu secara seksual maupun emosi gitu kan, karena nggak ketemu minatnya bareng-bareng. Jadi sekian lama hidup dalam pernikahan yang tidak bahagia itu, jurangnya sudah sangat lebar sekali. Orang yang paling baik sekalipun akan bisa terjerumus tuh, tiba-tiba terjadi perselingkuhan. Wow. Jadi untuk benar-benar memastikan, gue tahu pasti nih, lu pasti akan selingkuh atau enggak, itu sebenarnya nggak bisa. Tapi beberapa kriteria kita sudah bisa lihat lah gitu. Misalnya, memang jelas-jelas track recordnya tuh. Buka mata, buka telinga, buka hati gitu, jangan buta-buta banget, dengar cerita orang, dapat cerita orang, karena biasanya itu nanti lo yakin mau sama dia, lo tahu nggak sih gitu kan, apalagi kalau memang benar-benar sudah dalam pernikahan terus kita yang ganggu gitu kan, misalnya apakah ini nggak sebaiknya, kalau dia memang bermasalah dengan pasangannya, apakah tidak sebaiknya selesaikan dulu dengan baik-baik, dan kemudian apakah langsung nanti baru sama kita gitu kan misalnya. Jadi dari track record itu sudah jelas sebagai satu barometer gitu ya. Yang kedua, apakah dia juga jarang bisa berkomitmen untuk hal-hal yang lainnya, misal nanti aku pokoknya jemput kamu jam 7 ya, tiba-tiba keseringannya ngaret, datang jam 9, wah terus selalu lah banyak alasan, nah ini, nah itu gitu kan segala macam. Terus yang kayak gitu-gitu, kemudian sudah janji mau melakukan sesuatu tapi tidak dikerjakan juga. Terus habis itu ya kecenderungannya gitulah, misalnya dengan lawan jenis ada kecenderungan untuk lebih genit terlihatnya, lebih nanggepin dibanding dengan sama jenis. Misalnya kriteria barometer seperti itu mungkin bisa dijadikan patokan gitu sebenarnya. Dari awal pun sudah bisa kita lihat kan, biasanya akan terlihat kok. Oke. Berarti memang bisa terlihat ya dari kepribadian dan karakter dari pasangan ya, Mbak? Iya, biasanya orang-orangnya itu udah ada satu penelitiannya kok di Amerika dan Inggris ya. Mereka-mereka yang cenderung selingkuh itu biasanya adalah mereka-mereka yang sulit untuk berkomitmen untuk apapun, itu satu. Yang kedua memang adrenalin seeker, jadi seneng tuh mencari adrenalin gitu kan. Yang ketiga biasanya seneng dipuja-puji.
gitu. Jadi memang selalu membutuhkan pujian, dilihat yang sampai orang sama apa lawan jenisnya tuh sampai drooling, oh gitu. Nah itu tuh seneng banget gitu. Nah itu yang sudah sebenarnya sudah jadi alarm tertentu buat kita gitu. Oke deh, Mbak. Tapi kalau misalnya dimasukkan ke dalam pernikahan nih, Mbak ya, Ya. apakah pasangan itu kalau yang sudah berselingkuh ya, Mbak, akan menjadi habit gitu, Mbak kan? Akankah akan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus kalau sekali sudah dilakukan? Nah, itu ada yang mengatakan kutipan once a cheater always a cheater, katanya gitu kan. Sekali berselingkuh lo akan selalu jadi tukang selingkuh aja lo kan gitu kan. Ada juga seperti itu, tapi balik lagi saya seperti yang tadi kalimat saya tidak menyangkal bahwa semua orang pasti susah untuk berubah, nggak juga gitu kan. Pasti ada kondisi-kondisi di mana dia bisa berubah. Nah, tapi faktor yang terlibat yang mempengaruhi ini banyak banget gitu kan. Pertama dari kesadaran orangnya gitu kan, bahwa udah ya cukup ya gue stop deh itu kan, marah-marah memang gue bandel nih tapi sekarang mesti gimana nih. Jadi ada niat yang kuat dan itu terlihat dari dia, ada usaha yang dia lakukan walaupun mungkin tidak drastis ya. Misal dia berusaha keras sekali untuk berkomunikasi terbuka sama pasangannya, siapa saja yang kontak dia hari itu, terus abis itu mereka saling cerita, komunikasi itu udah lebih terbuka, nggak umpet-umpetan gitu kan. Terus saling jujur, kalaupun tiba-tiba aku kok kayaknya lagi agak suka ya sama dia karena dia cakep ya, itu langsung dikomunikasikan, aku harus gimana ya, kita pacaran yuk, kita lekatkan lagi yuk hubungan kita gitu. Nah itu komunikasi itu jalan. Nah orang-orang yang seperti ini biasanya bisa terlihat lah bahwa sebenarnya dia niat kok untuk dalam tanda kutip bertobat gitu kan. Nah ini bagaimana kemudian pasangannya juga membantu proses tersebut, karena kadang-kadang justru jatuhnya karena pasangannya juga yang kemudian jadinya nyecer mulu, ngungkit-ngungkit kesalahan masa lalu, yang kemudian nuding-nuding terus gitu. Nah, ketika pasangan kita juga sudah kayaknya mau siap untuk berkomitmen berubah, nah pasangannya juga harus siap untuk membantu proses tersebut. Benar-benar yang kayaknya riset mulai dari nol gitu. Nah, ini kan berkorelasi nih, Mbak, di mana seseorang yang telah berselingkuh pastinya feedbacknya kepada pasangannya yang satunya lagi akan menjadi sedikit lebih posesif, Mbak, atau nyecer lah ibaratnya kayak tadi Mbak Liza bilang. Ya. Nah, apakah itu adalah sebuah tindakan yang tepat, Mbak, untuk membantu pasangan atau nggak menyikapi pasangan yang berselingkuh gitu? Apakah kita harus melewati border privasi, misalnya kayak harus tukeran tukeran password handphone atau tukeran password Instagram? Perlukah seperti itu, Mbak? Ya, karena sebenarnya kalau kita berbicara kepercayaan itu kan sesuatu yang diperoleh setelah melalui satu proses ya. Bukan sesuatu ya, oh ya gue berselingkuh, gue minta maaf, langsung lu percaya lagi, gitu kan nggak bisa. Jadi si pelaku pun harus menyadari bahwa si korban ini butuh waktu untuk mempercayai, gitu kan. Tapi saya juga tidak setuju kalau tiba-tiba semua password langsung dikasih, terus habis itu akses semua ke handphone langsung diberikan juga. Kalau buat saya itu jadi memanjakan rasa insecure-nya si korban. Dan ini nggak baik. Karena kalau ini dimanjakan, nanti rasa insecure tidak amannya ini akan terus membesar dan jadinya habit nantinya. Untuk selalu insecure, untuk selalu takut, untuk selalu khawatir. Karena kan sebenarnya tugasnya dia adalah belajar untuk percaya lagi. Sementara si pelaku ini tugasnya adalah bagaimana dia memberikan kepercayaan sama si korban. Kan gitu. Jadi kalau sampai yang totalitas semuanya harus dikasih password, terus 24 hours, kapan aja dia bisa buka. Kalau buat saya itu juga tidak melatih si korban untuk punya rasa percaya itu. Malah nanti jadinya rasa takut cemasnya itu jadi dimanjakan. Ini nggak sehat gitu. Berarti apa Jadi, yang harus dilakukan, Mbak, kalau kayak gitu? kalau saran saya adalah yang diperbaiki adalah komunikasinya. Mereka saling terbuka dalam keseharian itu, belajar untuk malam sebelum tidur itu duduk bersama terus ngobrol, hari ini ngapain aja, kemudian kamu ketemu siapa, aku ketemu siapa, terus how do you feel, terus misalnya ditanyakan si pelakor atau si pebinor itu ada kontak kamu apa tidak, benar ya, dan si pelakunya ini benar-benar yang harus menceritakan secara jujur. Korban gitu ya harus belajar menerima itu, percaya, kecuali terbukti kemudian nggak demikian, itu beda gitu kan. Tapi selama masih bisa terbukti bahwa dia mengatakan yang benar, terima, hargai usaha pasangannya untuk berubah gitu kan. Nah komunikasi ini kemudian nanti tergantung kesepakatan. Misalnya kalau misalnya aku ngecek boleh nggak gitu, kalau dikasih silakan, tapi kalau nggak stop gitu kan. Atau kalau balik lagi, kalau saran saya si korban itu harus belajar untuk nggak usah ngecek,
gitu. Karena sebenarnya gini, kalau kita berbicara mengenai orang mau ngibul ya, itu ngibul itu gampang, hapus aja kapanpun mau dihapus WhatsApp-nya, hapus aja semua DM-DM kapanpun mau dihapus, komen-komen itu bisa. Jadi bukan itu esensinya sebenarnya. Esensinya lebih kepada komunikasinya diperbaiki, mereka lebih intens ngobrol, mereka lebih saling terbuka untuk hal apapun, itu yang akan sebenarnya memupuk kepercayaan di antara mereka. Oke, berarti bukan dengan posesif ya Mbak cara menyikapi pasangan yang berselingkuh itu, lebih ke Karena kalau ngajak posesif itu yang komunikasi. si pelakunya akan jadi gerah sendiri dan kemudian akan kayak kayak orang pesakitan gitu loh, yang kayak orang baru Hmm, keluar penjara terus itu kan emang deh gue gak akan ada dipercaya bla 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 gitu. Nah, ntar si korbannya juga, halo emang lu gak mau usaha, lu memang gak mau berubah, jadinya akan ngeblundernya di situ gitu. oke. Jadi kalau saran saya dua-duanya sama-sama memberikan ruang untuk sama-sama belajar, berubah, berkembang bersama gitu kan, dengan cara yang satu belajar percaya, yang satu belajar bagaimana dia bisa memberikan kepercayaan kepada pasangannya. Oke, seperti itu ya Mbak Liza. Ini di sosmed kita tuh rame banget Mbak. Banyak yang dari tadi nanya, nih udah notifikasi udah banyak banget. Salah satunya adalah tanggapan-tanggapan netizen sama topik yang tadi kita bahas Mbak, sama jawaban-jawaban Mbak Liza. Ada yang Ya. jawab katanya cerai aja, aku mah pilih cerai. Ya tergantung masih bisa dipertahankan apa enggak ya. Dan kalau bisa ya udah. Terus ada juga yang bilang dari Fatma 443O, selingkuh itu beralasan ada kekurangan atau ada hal yang menarik di luar sana. Kalau seorang istri bisa memenuhi kebutuhan dan cari suami di luar, tentu wanita akan berusaha. Tapi kalau ada hal lain yang dipermasalahkan sebagai sehingga mencari yang lain, dengan kata lain tidak mau lagi, ya tinggal si suami atau istri suruh milih. Kalau milih yang lain mau nggak mau harus mau. Lebih ke pasrah dong Mbak ya kalau kayak gitu. Hah, gimana? Karena gini, karena saya setuju seperti yang tadi saya bahas ya, perselingkuhan itu terjadi karena ada jurang yang lebar antara suami dan istri, Hmm, gitu kan. Eh, saya tekankan lagi, yang namanya menikah itu pasti ada gap, karena kita dua orang yang berbeda, dua karakter, dua kepribadian, dua minat, dua hobi, kan gitu kan. Jadi yang namanya jurang pemisah itu, gap itu pasti ada. Permasalahannya hanya gap ini kecil atau lebar. hmm, Semakin lebar gap tersebut, makin banyak orang yang masuk, gitu kan. Karena yang namanya kalau kita berbicara perselingkuhan sendiri, itu sebenarnya tidak hanya orang loh. Kita bisa berselingkuh pada hobi, kita bisa berselingkuh pada kerjaan, kita bisa berselingkuh pada apapun gitu, pada kendaraan kita lebih hmm. kita perhatiin daripada pasangan kita misalnya. Dan ini memang yang sebenarnya terjadi ketika jurang antara kita dengan pasangan itu semakin lebar. Nah, oleh karena itu benar perselingkuhan terjadi karena ada kekurangan itu ada si jurang tersebut gitu. Nah sekarang apakah mau dipertahankan atau enggak gitu, ini tergantung pilihan masing-masing. Kalau buat saya gini, tidak ada yang jawaban yang paling benar, tidak ada jawaban yang paling salah, tapi masing-masing jawaban ada konsekuensinya gitu Oke. kan. Kalau memutuskan untuk masih bersama, terima konsekuensinya bahwa mungkin selama-lamanya di belakang kepala itu kadang-kadang masih suka ada keraguan tuh sama pasangan. Oh, mau kalau gue terima konsekuensinya, gue masih mau terus sama pasangan yang sudah gue selingkuhi, gue harus terima nih bahwa mungkin selama-lamanya gue akan tetap ada bagian-bagian di mana pasangan gue curiga sama gue, gitu. Nah, jadi itu harus terima tuh konsekuensinya. Tapi setelah menerima konsekuensi itu, bagaimana mereka berdua bersepakat, jikanya untuk bekerja sama menyelesaikan kemungkinan tersebut dengan baik, gitu. Oke. Tapi kalau kemudian memutuskan untuk berpisah, apakah kemudian ini akan menyelesaikan masalah? Bisa iya, bisa tidak. Gitu kan. Iya dalam arti selesai masalahnya dengan si pasangan yang sekarang selingkuh nih, kelar, selesai, gue udah gak mau lagi sama lo. Gitu kan. Terus habis itu apakah gue pindah sama orang lain? Tapi kalau inti dari masalah kenapa berselingkuh itu sampai terjadi tidak diselesaikan, itu akan terulang lagi pastinya. Misalnya seperti Contoh, apa Mbak? ya, misalnya gini, kita punya masalah sama pasangan nih sekarang. Mm-mm. Terus bukannya kita menyelesaikan baik-baik, bukannya kita menyelesaikan konflik tersebut, ngajak ngobrol atau kita berjuang maksimal deh sampai titik darah penghabisan, ceritakan gitu ya lebaynya, gitu kan ya. Kita udah keburu, udah dia kabur aja deh, gue sama orang lain aja deh. Dia Ah, lebih ini, dia lebih itu, bla bla bla. Nah. Berarti kita punya karakter yang kalau di psikologi disebut avoidance konflik, lari dari masalah. oke. Nah, apakah kemudian ketika kita menikah sama orang lain kita nggak ada masalah lagi? Pasti ada. Akan Terus ada kita nggak masalah bisa baru ya? ada masalah baru dengan orang baru, tapi kita nggak punya kemampuan problem solving, kita nggak punya kemampuan komunikasi yang baik, kita cenderung yang avoidance konflik, kabur-kaburan terus dari masalah, ya nanti perselingkuhan akan terjadi lagi. Gitu. Begitu pula dengan kalau kita yang jadi korbannya, kalau kita tidak mau berusaha cepat-cepat gitu, kalau kita tidak mau berjuang maksimal lebih dulu dan mau istilahnya langsung udah deh cerai, gue sekali tahu lu selingkuh selesai gitu kan, bla 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 gitu kan. Terus tanpa mencoba untuk melihat
apa ya kontribusi gue sampai pasangan gue selingkuh nih. Pokoknya main asal pisah, terus habis itu nggak ada introspeksi diri, nggak ada proses belajar, terus dia masih membawa pola dia yang sekarang nih, gitu ya, ke pernikahan yang baru. Mungkin aja pasangan yang baru pun akan komplain dengan sikap dia misalnya. Dan kemudian tiba-tiba diselingkuhi lagi, terus malah lagi, kan gitu. Karena tidak ada proses belajar tersebut gitu. Jadi apakah bercerai menyelesaikan masalah? Ya bisa iya, bisa enggak. Bisa iya selesai dengan pasangan yang sekarang selingkuh tersebut gitu kan ya. Tapi kalau dia tidak belajar lebih dalam ke dalam dirinya sendiri dan menarik buah pelajaran dari semua kondisi ini, itu masih akan terjadi lagi nantinya. Oke. Nah, tapi Mbak, kalau misalnya kita memutuskan untuk bertahan Ya, tandanya kita menerima konsekuensi kalau misalnya mungkin aja ke depannya pasangan kita akan berbuat seperti itu lagi, bener nggak sih Mbak? ya, Atau enggak kita apa namanya mentoleransi rasa sakit atau enggak bayang-bayang di mana perbuatan dia yang lalu gitu. ya. Itu sehat nggak secara psikologis Mbak dalam pernikahan yang seperti itu, yang merasa selalu overthinking dan insecure gitu? Ya, jadi memang harus akan ada pada akhirnya ketika kita memutuskan bertahan dengan pasangan yang berselingkuh gitu kan misalnya. Yang harus kita sadari adalah kita harus punya kemauan untuk mengolah rasa insecure tersebut. Itu tugas belajar kita tuh mau nggak mau jadinya. Bagaimana kita belajar mempercayai dia segala macam itu adalah proses belajar kita. Apakah kemudian akan teringat-ingat dan bayangkan mungkin karena sebagai makhluk psikologis kita itu bukan komputer yang atau handphone yang gue nggak suka tinggal pencet delete gitu kan tombol delete langsung hilang selesai lupa gitu nggak akan bisa gitu. Tapi apakah yang kita hilangkan yang kita kelola itu sebenarnya adalah emosi-emosi negatif yang menyertai memori buruk tersebut. Memori buruknya itu nggak bisa kita hilangin gitu. Kita nggak bisa pencet delete langsung uninstall gitu langsung hilang, itu nggak bisa. Tapi bisa nggak kita mengelola emosi buruk yang menyertai memori buruk tersebut? Kita jadi lebih berdamai. Oh iya itu pernah terjadi tapi sekarang dia berubah banyak kok, dia lebih komitmen sama kita, sama hubungan ini segala macam bla bla bla. Nah bisa nggak kita sampai pada tahap itu? Itu proses belajar si korban kalau memutuskan masih bersama dalam pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap harus ada penilaian yang namanya enough is enough. Jadi saya juga tidak menyarankan untuk bertahan pada hubungan yang abusive gitu kan ya, hubungan yang toxic ketika kemudian pasangannya terus-menerus berselingkuh gitu kan. Dalam 10 tahun, dalam 10 tahun pernikahan 10 tahun selingkuh gitu kan. Terus saya bertahan lagi. Jadi kadang-kadang kita harus juga sampai pada titik enough is enough, cukup gitu kan. Nah, itu kita yang tahu kapan titik tersebut. Karena buat saya bertahan dalam kondisi hubungan yang toksik gitu kan, hubungan yang nggak sehat seperti itu juga tidak sehat untuk secara mental buat kita dan juga khususnya buat anak-anak yang mungkin ada di pernikahan tersebut. Oke, berarti ada konsekuensinya dari dua pilihan itu ya Mbak. Kalau misalnya bertahan pun kita harus pintar untuk memanage rasa sakit dan juga apa ya, memori buruk yang terus melekat. Pun kalau bercerai juga ada konsekuensinya yang seperti Mbak Liza bilang. Bener nggak Iya, Mbak? semuanya kayak tadi saya katakan tidak ada dalam hidup ini saya percaya tidak ada keputusan paling benar, tidak ada keputusan paling salah. Gitu kan. Tapi setiap keputusan itu selalu akan ada konsekuensinya. Mana yang bisa kita jalani dengan legowo gitu istilahnya. Jangan udah memilih sesuatu terus ngomel-ngomel. Itu nggak sehat banget tuh. Oh iya benar-benar. Gitu, yang milih siapa? Kan kamu juga ada di situ. Nah, jalankanlah dengan legowo, tapi sebelum memutuskan sesuatu, sebaiknya dipikirkan dulu konsekuensinya apa ya nih? Aku bisa jalanin nggak ya nih semua konsekuensinya gitu. Nah Mbak, apa nih yang kira-kira kan tadi ada Mbak bilang titik di mana enough is enough gitu ya Mbak ya? Untuk melakukan perceraian. Nah, apa ya Mbak indikatornya kalau Ya, kita tuh harus sudah melakukan statement itu enough is enough kepada diri kita? Dan apakah sesimpel itu Mbak menerapkan enough is enough jika kita telah memiliki seorang anak dalam pernikahan? Seperti itu. oh oke. Nah, ini akan lebih kompleks lagi nih pembahasannya karena ada anak ya, Mbak Tia ini. Eh, enough is enough itu tidak ada teori baku gitu kan yang mengatakan bahwa enough itu sekian gitu tuh nggak ada karena itu adalah sebenarnya panggilan kita yang paling tahu diri kita, pasangan kita, anak-anak kita semua yang terlibat. Jadi kita yang memutuskan ketika
enggak, ini sudah cukup nih, sudah terlalu banyak yang ikutan terluka, sudah terlalu banyak yang diulang-ulang, dia nggak akan pernah berubah segala macam. Enough is enough itu adalah panggilan kita, kita yang memutus. Enggak, pokoknya aku mau bertahan aja karena aku nggak mau anak-anakku memiliki karena anak-anak itu menyerap semua kondisi yang terjadi di lingkungannya dia, dan bahkan anak-anak jadi suami atau menjadi istri itu dari pernikahan ayah ibunya gitu. Mereka Mbak Liza, tidak sebentar Mbak Liza. sadar. Mbak Liza boleh kita reconnecting sebentar karena kayaknya delay nih Ya, omongan Mbak Liza. Melambat. Nah, buat detikers aku ingetin lagi nih, untuk kalau misalnya mau nanya-nanya, boleh banget langsung aja komen di live Facebook kita, atau nggak follow kan, join, maksudnya join di Zoom meeting kita, bisa nanya langsung di situ, bisa nanya langsung sama Mbak Liza. Jadi lebih terjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati netizen, hati detikers tentang perceraian dan perselingkuhan. Kira-kira Mbak Liza sudah oke belum ya? Nah, ini dia ID Zoom-nya dan juga passwordnya. Langsung aja join di situ, langsung nanya ke Mbak Liza juga boleh. Nanti akan kita sediakan waktunya deh buat detikers untuk mencurahkan isi hati, atau nggak ada pertanyaan yang bikin detikers mengganjal ya di hati ya. Kayak mungkin apakah harus bertahan, apakah harus disudahi saja, mungkin permasalahannya lebih kompleks ketimbang selingkuh gitu. Apakah harus bercerai gitu. Nah, boleh tuh ditanyain di Zoom-nya kita. Itu ada ID-nya tadi. Mana tuh ID-nya? Di bawah sini. Dan juga bisa komen di live Facebook kita. Nah, itu dia. Halo Mbak Liza, kayak udah terkoneksi lagi. Halo, nah iya. Tadi sampai di anak akan meniru pernikahan orang tua. Gimana Mbak? Kayaknya kurang lengkap deh tadi. ya, teori di psikologi ya, yang harus diingat dan selalu kita ada di dalam kepala kita. Children see, children do. Oke, Gitu children ya. see, Jadi children do. apapun yang dilihat oleh anak, suatu saat dia akan melakukan itu di kehidupan dewasanya kelak. Gitu. Kalau kita kemudian hubungannya sangat tidak sehat, entah itu dingin, entah itu pukul-pukulan tiap hari, ada aja tuh piring melayang, segala macam itu terjadi di kehidupan anak tersebut, di kehidupan pernikahannya sendiri, itu besar banget gitu. Jangan berpisah dan kemudian bisa lebih kondusif kondisinya, itu jauh lebih sehat anak gitu. Saya punya banyak sekali kasus anak. Halo Mbak Liza, wah terputus nih koneksinya. Mungkin Mbak Liza boleh di reconnecting lagi dengan jaringan internet yang mungkin lebih kuat ya, wifi atau nggak pakai paket data. Kita akan menunggu Mbak Liza di sini. Sembari menunggu, aku akan membacakan beberapa pertanyaan yang udah ada di kolom komen. Siapa tahu bisa menggerakkan hati Detikom dan Detikers untuk bertanya. Nah, di sini ada yang bilang dari Daru Kartini Ape di Instagram nih kayaknya ya. Kalau aku sih mending pisah aja, karena kalau udah sekali selingkuh akan ada kedua, ketiga, dan seterusnya. Wah, ini kayaknya perlu banget dijawab sama Mbak Liza ya. Karena itu dia tadi, apakah seorang yang telah berselingkuh, pasangan yang berselingkuh akan mengulangi perselingkuhannya lagi di kemudian hari, dan bagaimana ya caranya kita untuk akhirnya percaya gitu loh, titik dimana kita harus percaya kepada pasangan kita untuk tidak mengulanginya lagi. Halo Mbak Liza. Yes. Nah, ini dia. Koneksinya mungkin agak-agak ya Mbak ya, ini lagi musim hujan sih kayaknya. Padahal ini sudah pindah 2 wifi loh. Oh my god, apa mungkin masih ada ini tagihan Mbak, belum dibayar sama si Papi? Oke, Papi akan saya marahin ya nantinya. Gimana tuh Mbak tadi tentang anak yang akan meniru perilaku orang tuanya? Iya, jadi gini, saya punya banyak sekali kasus gitu ya, dapat klien, dapat pasien yang justru anak-anak korban, di mana orang tuanya memutuskan untuk bertahan, untuk tetap bersama, hanya karena malu kalau bercerai, hanya karena nggak enak kalau nanti anaknya punya orang tua bercerai, tapi hubungannya tidak kondusif. Hubungannya tuh orang tuanya berantem mulu, hubungannya tuh orang tuanya dingin, pokoknya nggak kondusif aja. Dan itu akhirnya kemudian datang dan membawa masalah baru dalam pernikahannya sendiri, si anak tersebut.
gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk masih bersama dengan pasangan kita, yang harus dipertanyakan adalah mampu tidak kita memperbaiki hubungan itu sehingga bisa menjadi contoh baik untuk anak-anak kita, Hmm. gitu. Dua pihak ya, baik dari suaminya maupun istrinya, gitu kan. Karena kalau misalnya masih memutuskan untuk bersama, berarti mereka punya tanggung jawab untuk menjadi role model yang terbaik yang bisa diberikan untuk anak-anak mereka, Mbak Fiani. Oke, berarti memang harus kooperatif ya Mbak antara dua belah pihak. Iya, tentunya gitu. Karena kalau enggak buat apa bertahan menikah tapi nanti di meja makan lagi makan bareng tiba-tiba bisa saling berantem. Kamu sih dulu Nah, selingkuh. Ya kamu sih nggak memenuhi aku. Itu kan dilihat terus loh sama anak. Gitu. oke. Bahkan anak-anaknya nanti mungkin bisa jadi kesel ketika apalagi kemudian kalau misalnya salah satu pihak katakan istrinya, ibunya atau ayahnya gitu selingkuh terus-terusan tapi kemudian yang anak-anaknya udah pada gemes, udah deh pak, udah deh mak, kenapa sih lu nggak bisa aja, gue juga capek ngeliatin ya, tapi nggak mau itu anak-anak bisa kemudian yang kayaknya gemes gitu, pengen orang tuanya berani memutuskan Bisa gitu. disrespect juga dong berarti ya anak sama orang tuanya karena kayak misalnya ngeliat kelakuannya udah kayak gitu terus berulang-ulang terus gitu. Betul, betul banget Fiani. Karena saya punya banyak banget pasien yang, ya saya marah aja sama si mama, udah papa terus-terusan kayak gitu, kenapa sih? Udahlah, kita anak-anak sudah dewasa kok, kita udah bisa paham, udah saatnya udah bisa, capek juga ngeliatin bisa sampai kayak gitu. Akhirnya marah sama salah satu pihak orang tua yang tidak bersikap tegas misalnya, Oke. gitu. Atau bisa juga marah pada salah satu pihak orang tua yang ketika orang tua yang satunya lagi sudah mencoba untuk berubah, tapi dicecer, dikejar mulu gitu, kan itu juga bisa bisa lelah gitu buat anak-anak ya, ini kan si papa sudah mau berubah ya mama ngapain sih marah-marah mulu gitu segala macam. Nah itu jadi kondisi-kondisi yang tidak kondusif untuk perkembangan si anak. Jadi balik lagi, kalau kita masih memutuskan untuk mau bersama dengan pasangan kita setelah perselingkuhan terjadi, pertanyaan yang terbesar sebenarnya adalah apalagi kalau sudah ada anak-anak, Mm-mm. bisa tidak kita ada dalam pernikahan tersebut dan menjadi model yang baik untuk anak-anak kita ke Oke. depannya. Oke nih Mbak Liza, sepertinya udah banyak banget yang mau join Zoom kita nih. Excited banget sih aku sebenarnya. Kayak udah Ya. ngantri deh, karena topiknya seseru itu kayak 1 jam kurang nih Mbak Liza. Kita harus sampai malam nih kayaknya. Langsung yuk kita invite nih penanya pertama yang join Zoom kita. Ada siapa? Nih dari tadi bahasnya sedikit-sedikit agak ada bumbu emosi dikit juga ya Mbak ya. Karena tabiat selingkuh ini lumayan ngeselin nggak sih Mbak? Iya, gemes. Gemes kan? Gimana nih yang join Zoom kita? Apakah sudah ready penanya pertama? Ayo, ayo. Oke, ini kita baca FB dulu aja ya Mbak ya. Di sini udah ada yang memberi tanggapan kalau laki-laki selingkuh mungkin karena efek para perempuan yang sering pamer foto seksi di sosmed. Sehingga mengundang hasrat laki-laki pengen menikmati juga. Waduh, itu gimana Mbak? Nah, kalau buat saya itu terlalu menggeneralisir dan mengunderestimate eh, eh, kemampuan pria untuk menggunakan logika dan meregulasi nafsu seksual, gitu Oke. ya. Jadi kesannya kayaknya gampang banget nih cowok-cowok tergoda untuk hal yang kayak gitu. Kayaknya menggeneralisir semua cowok dalam tanda kutip kayak mohon maaf gitu kayak binatang. Padahal sebenarnya nggak gitu juga, gitu kan. Banyak sekali laki-laki di luar sana yang ngelihat kayak gitu dan biasa aja gitu. Dan jadi buat saya itu terlalu menggeneralisir. Yang kedua, sebenarnya perilaku selingkuh itu ada penelitian membuktikan, bahkan biasanya dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak perlu sampai ngelihat orang-orang terbuka gitu kan. Jadi nggak perlu tuh misalnya ngelihat berselingkuh gitu kan, ada wanita gitu katakan di depannya pakai pakaian seksi mulus segala macam, terus si cowoknya jadi pengen berselingkuh sama dia, belum tentu. Karena biasanya berselingkuh itu kalau kita berbicara berselingkuh itu lebih kepada esensi dasar yang paling core-nya, intinya itu adalah ketidakpuasan terhadap pasangannya dalam bentuk apapun, nggak diajak ngobrol, nggak dilayani, nggak dipahami, nggak didengarkan, gitu. Jadi bukan hanya sekedar seksualitas doang. Oke, berarti laki-laki juga ternyata punya kemampuan kok untuk nggak langsung memenuhi hawa nafsunya ya Mbak. Jadi Iya, harus gitu. harus Bahkan memang mawas banyak sekali, diri juga ya. saya punya banyak pasien yang dimana kita kalau kita berbicara kasus yang seperti itu ya, prianya itu berselingkuh hanya sekedar karena pengen ngobrol, gitu. Hmm. Karena hanya pengen diladenin gitu, dilayani gitu kan, ditemani makan,
pasangan gitu, karena mungkin pasangannya terlalu sibuk, pasangannya terlalu cuek, apa segala macam. Jadi nggak semuanya itu berkaitan dengan seksualitas gitu. Mungkin ada faktor-faktor lain di luar itu, misalnya kasih sayang Yes, mungkin ya, perhatian. betul. Oke, Mbak, nih aku juga nge-share di Instagram pribadi aku dan Ya, rame juga yang bertanya. Di sini ada yang nanya, kenapa masyarakat di Indonesia tuh masih berstigma negatif mengenai divorce atau cerai? Kan ada pilihan co-parenting jadi lebih baik. Mana mempertahankan hubungan pernikahan demi anak atau sebenarnya takut menjadi perbincangan masyarakat. Nah, itu gimana, Mbak? ya. Kenapa sebenarnya sih kalau yang namanya divorce itu masih masih susah diterima oleh masyarakat kita? Kayaknya nggak juga, karena perlahan-lahan ini mulai bergeser memang gitu kan ya. Tapi memang ada yang pihak-pihak masyarakat gitu kan, warga kita juga yang mungkin masih sangat konservatif menganggap bahwa perceraian itu sesuatu yang bikin malu gitu kan. Pertama malu karena kesannya kayaknya kok aku gagal gitu kan ya, kok aku gagal banget, terus kok aku nggak bisa mempertahankan, terus habis itu mungkin nanti ada harga diri keluarga juga yang dipertaruhkan, harga diri dianya sendiri, apalagi katakan sekarang kan banyak misalnya BUMN yang dalam tanda kutip gitu kan ya, menegatifkan perceraian gitu kan, yang jadi kemudian dia mencoba mempertahankan itu demi posisinya di BUMN tersebut. Hal-hal yang seperti itulah yang membuat kadang-kadang jadinya perceraian itu menjadi satu hal yang negatif sekali. Padahal saya setuju, kadang-kadang ada satu kondisi di mana memang sudah tidak cocok, dan itu sudah, saya nggak begini, saya sekali lagi ya, saya tekankan, saya tidak menyuruh orang langsung buru-buru, udah deh ada masalah pisah aja, nggak gitu. Berjuanglah maksimal, sampai titik darah penghabisan, sampai entah berapa tahun dibutuhkan, kepala buat kaki, kaki buat kepala gitu istilahnya. Tapi kemudian ketika memang benar-benar secara logika, analisa jujur gitu ya, hati kita juga mengatakan bahwa ini sudah tidak bisa, belajarlah untuk bersepakat berpisah baik-baik, itu sebenarnya. Apalagi kalau kemudian udah ada anak-anak, kenapa berpisah baik-baik ini menjadi penting? Karena kemudian butuh untuk sama-sama mengasuh anak dengan baik, co-parenting tersebut. Nah, co-parenting ini nanti akan lebih kompleks lagi juga. Apakah dua pihak bisa saling menghormati? Apakah dua pihak bisa sama-sama saling legowo mengatakan kapan waktu yang mengatakan terima kasih, kapan mengatakan maaf, kapan mengatakan tolong gitu. Nah, kadang-kadang masing-masing masih membawa egonya aja gitu, nggak ngelihat bahwa iya, ini kita sudah co-parenting, bisa nggak kita sama-sama legowo menjalani kondisi saat ini. Oke, terus ada juga nih Mbak yang bertanya, itu mungkin menjadi pelengkap pertanyaan sebelumnya. Jadi Ya. ada yang nanya kayak gini, kenapa masih ada opsi bertahan setelah terjadi perselingkuhan? Apakah baik mempertahankan hubungan yang sudah tidak ada harapan? Kenapa masih bertahan? Karena banyak faktornya sebenarnya. Tidak ada satu teori yang secara baku mengatakan kenapa kita bertahan dalam pernikahan gitu. Sebenarnya tidak ada. Banyak faktor yang terlibat, tapi kurang lebih biasanya adalah karena malu, harga diri, gitu kan. Karena kita kalau pada saat kita berpisah, kita kehilangan status yang tadinya ada status istri jadinya janda misalnya. Kemudian ketakutan-ketakutan yang lainnya, nanti kalau aku nggak kerja, kalau aku pisah dari suami aku gimana gitu kan, aku makan apa, aku yang biasanya naik turun mobil keren terus tiba-tiba nggak ada suami lagi, aku ngapain gitu segala macam. Jadi banyak ketakutan-ketakutan seperti itu yang sebenarnya kadang-kadang membutakan kita dari kondisi yang sebenarnya sudah terjadi. Apakah bisa dipertahankan atau tidak, itu sebenarnya membutuhkan analisa secara objektif, dilihat nih dari banyak faktor. Apakah ini sudah sering sekali terjadi perselingkuhannya? Apakah juga ada perilaku-perilaku abusive lainnya? Apakah memang benar-benar sudah tidak bisa? Itu kan banyak sekali tuh sebenarnya penilaian yang harus kita libatkan untuk memutuskan kemudian ini bertahan atau tidak bertahan gitu. Tapi pertanyaan yang tadi, kenapa banyak yang masih memutuskan bertahan untuk kondisi yang sudah tidak kondusif? Ya biasanya karena balik lagi, itu adalah ketakutan yang kita miliki untuk membuat keputusan tersebut. Ketakutannya apa? Ketakutannya itu tadi, biasanya berkisar antara status, antara materi, antara anggapan orang, yang kayak gitu-gitu. Atau mungkin aja Mbak, bertahan itu juga salah satu pilihan atas dasar tanggung jawab. Maksudnya dia merasa dia memiliki tanggung jawab sebagai istri atau enggak ibu atau enggak ayah gitu. Akhirnya dia mempertahankan hubungan itu gitu loh Mbak. Bisa nggak sih? Bisa saja, tapi kalau misalnya itu kan berarti takut gagal mempertahankan tanggung jawabnya. Bisa kayak gitu nggak Mbak? Berarti kan sama aja dengan dia punya ketakutan kalau dia gagal mempertahankan tanggung jawabnya, mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya tersebut. Berarti balik lagi bahwa ini sebenarnya akar yang paling dalamnya sendiri itu adalah ketakutan si individu tersebut. Oke.
Nah, alasan apa dia takut? Banyak alasannya gitu. Tapi balik lagi kalau tadi Viani mengatakan dia tanggung jawab terhadap anak segala macam, tanggung jawab terbesar orang tua adalah membimbing anak untuk bisa menjadi individu dewasa kelak, insya Allah yang sehat mental, yang baik, yang bisa bertanggung jawab juga, yang bisa berkontribusi dalam lingkungannya. Kalau dia membawa banyak sekali trauma-trauma dari pernikahan ayah ibunya, apakah kemudian dia bisa menjadi individu tersebut? Itu kan pertanyaannya lebih kepada itu. Oke, berarti ternyata perceraian juga bukan hal yang buruk ya Mbak? Mungkin lebih baik untuk perkembangan anak ke depannya. Eh, ada kondisi-kondisi yang demikian gitu, dan saya punya banyak sekali kasus-kasus yang demikian gitu, yang justru jadi punya banyak beban mental gitu kan ya, akibat pernikahan yang dipaksakan antara ayah dan ibunya, tapi ribut terus harian atau dingin banget. Contoh nih, ini saya contoh ya tanpa Oke, menyebut oke. nama Mbak Iya, Fiani. iya. Dia menikah 13 tahun, itu tidak tinggal bareng, dan mereka 13 tahun hanya melakukan hubungan seksual 3 kali gitu. Dalam 13 Sampai tahun? ya 13 tahun. Waduh. Terus istrinya itu sampai frustasi luar biasa, stres gitu ya, dan selalu suaminya akhirnya mereka datang ke saya gitu, istrinya duluan yang udah kita pergi ke psikolog, ini ada yang salah sama kita gitu kan. Terus suaminya datang sama kita dan dengan muka yang sangat polos gitu ya, dan saya yakin dia berkata jujur, itu benar-benar bingung. Sebenarnya apa yang salah sih? Saya nggak merasa ada yang salah dengan pernikahan saya gitu kan. Dan kemudian pada saat saya ajak ngobrol segala macam, kita ngorek-ngorek dari masa kecil, itu ternyata dia sangat terbiasa ngelihat puluhan tahun ayah ibunya tidur di kamar yang berbeda gitu. Jadi Oh, buat oke. dia nggak ada yang salah gitu. Aku tidur di atas, istriku tidur di bawah, dan kita hanya hubungan seksual 3 kali dalam 13 tahun. So what? Kan menikah bukan hanya sekedar hubungan seksual, kan menikah bukan hanya sekedar cuddling gitu. Jadi kayak 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 bersepakat punya bisnis bareng yang namanya rumah tangga. Hmm, Kenapa? Karena itu contoh yang dia lihat dari kedua orang tuanya. oke. Berarti jadi apa ya? Jadi acuan kita atau enggak acuan anak nanti ketika berumah Betul. tangga. Oke. Yes, Kak, makanya itu tadi saya bilang children see, children do. Kadang-kadang ada orang tua, kadang-kadang ada satu kondisi yang disebut di psikologi itu namanya cognitive dissonance. Jadi ada dissonance, ada error, ada korslet di kognisi kita, di pola berpikir kita, karena bombardir lingkungan bertahun-tahun yang kita lihat demikian. Jadi kita menganggap bahwa sesuatu hal diam-diaman, 13 tahun hanya 3 kali hubungan seksual itu hal yang wajar, bahwa suami tinggal di kamar yang satu, istri tinggal di kamar yang berbeda, itu hal yang wajar. Hmm. Itu cognitive dissonance dalam psikologi namanya. Jadi ada yang dissonance, error aja gitu pola berpikir. Kenapa? Karena kita bertahun-tahun terbiasa ngelihat hal yang salah, yang akhirnya kita menyatakan bahwa itu sebagai suatu hal yang benar. Oh, oke. Oke, oke, Mbak. Makanya hati-hati sekali. Kalau kita masih memutuskan untuk ada dalam satu pernikahan, children see, children do. Bisa nggak kita memberikan satu lingkungan di mana anak-anak see dan kemudian dia akan do secara positif gitu. Hmm. Benar-benar, Mbak. Mungkin co-parenting ini bisa jadi salah satu solusi ya, Mbak. Di mana Kalau ternyata lebih baik, kenapa tidak? Gitu. Atau bercerai bahkan tapi kadang-kadang gitu iya. ya, kita berpisah dari satu pasangan yang sungguh sudah sangat toksik gitu kan ya, yang juga tidak membawa kebaikan untuk anak gitu ya. Mm-mm. Benar-benar sekalian mungkin masih tetap bisa ketemu dalam jangka waktu tertentu misalnya. Tapi kemudian anak itu benar-benar bisa dibimbing gitu ya dengan jauh lebih baik gitu, daripada tiap hari ngeliatin mungkin salah satu perilaku toksik dari salah satu orang tuanya. Oke, berarti bercerai juga bukan suatu hal yang buruk ternyata ya, Mbak, kalau kita analisis lagi. Tidak ada yang paling buruk, tidak ada yang paling baik gitu kan. Sebenarnya hanya konsekuensi kita jalaninnya ini bagaimana gitu. Benar, 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 benar. Ini juga ada Mbak beberapa pertanyaan di Zoom kita. Ini mungkin ada yang mau join nggak sih dari tadi? Kayaknya udah banyak nih yang ngantri, tapi kayak belum berani untuk masuk. Boleh nih teman-teman Detikers kayak kalau yang mau nanya tapi masih mau anonimus atau nggak merasa malu, boleh kok di Zoom aja, di komen aja, nggak usah on cam nggak apa-apa. Nanti kan kita bacakan, gitu deh. Mbak, aku mau nanya lagi nih Mbak, ada penanya juga yang nanya, kalau beneran nggak sih, yang tadi Mbak balik lagi pertanyaannya, kalau orang sekali selingkuh tuh akan selingkuh lagi ke depan, ke depannya selingkuh lagi, selingkuh lagi, selingkuh lagi gitu. Jadi gini, Kayak butuh kita diyakinkan banget nih Detiker sama jawaban itu. Apakah orang yang udah berselingkuh akan berselingkuh lagi ke depannya, ke depannya, ke depannya? kita ini secara psikologis adalah makhluk hasil latihan. We Oke. are the product of
our own training, kalimatnya demikian. Apapun yang kita latih, apapun yang kita lakukan terus-menerus, sadar atau tidak sadar gitu ya, itu akan menjadi habit, kebiasaan. Dan apapun yang menjadi kebiasaan yang kita lakukan lagi terus-menerus gitu, itu akan menjadi diri kita, individu seutuhnya gitu kan. Jadi jati diri kita gitu kan. Nah, kalau kita berbicara selingkuh ini kan juga sebenarnya kayak satu bentuk perilaku. Sesuatu yang diulangin terus-terusan itu akan, apalagi kalau kemudian ada adrenalinnya ya, wah lagi euforia, lagi ngumpet-ngumpetan, lagi seneng-senengnya nih di awal hubungan, chatting, senyum-senyum sendiri, yang selama ini sudah dingin sama pasangan, tapi terus tiba-tiba kita dipuja-puji sama orang lain, terus seneng, berbunga-bunga. Nah, rasa senang tersebut itu akan terekam nih di dalam memori kita di sini nih. Kayak gitu. Ada rekaman dari setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ketika itu sering terjadi gitu ya, itu akan menimbulkan persis sama kayak narkoba, kayak alkohol. Ada efek candu, Viani, gitu kan? Candu untuk mencari rasa senang dipuja-puji tersebut, senang adrenalinnya, senang untuk mencari orang baru, gitu kan? Gimana membuat lawan jenis selalu kelepek-kelepek gitu sama kita gitu. Nah, itu terekam. Jadi ada beberapa kasus yang sangat cukup udah kronik gitu istilahnya. Itu udah kayak candu. Persis sama kayak orang candu pada narkoba, pada alkohol, pada kopi, pada rokok gitu. Ada memori di otaknya dia yang merekam rasa enak dan senangnya gitu, yang akhirnya membuat orang tersebut jadi susah untuk sembuh dalam tanda kutip, dan akhirnya melakukan lagi. Oke, sparks-nya itu ya Mbak, ada sparks-nya di mana kalau ketemu sama suatu hal baru kayak berbunga lagi gitu ya Mbak ya? Iya, gitu. Dan itu terekam. Nah, sekarang kan itu sebenarnya kebutuhan kita ya untuk punya spark itu, untuk senang-senang. Kenapa nggak mengusahakan itu dengan pasangan kita? Gitu. Jadi kadang-kadang yang dilupakan adalah ketika sudah menikah, itu sama-sama sibuk dengan segala macam tanggung jawab. Gitu kan, dengan segala macam kewajiban, yang ngurus anak lah, yang cari duit lah, yang apalah, yang inilah, yang itulah, sampai lupa untuk membangun spark itu antara suami istri. Jadi waktu pacaran, kemudian kabur dulu sesaat sama pasangan, weekend, itu menjadi satu hal yang penting. Kemudian malam hari sebelum tidur, pillow talk gitu kan, ngomongin kamu hari ini ngapain, segala macam. Terus apa yang dilakukan oleh pasangan kita puji, gila kamu keren banget ya, hebat, makasih ya yang gitu, makasih ya babe gitu, apapun lah gitu. Itu menjadi satu rutinitas gitu kan, satu kebiasaan yang harus kita lakukan. Gitu. Banyak orang yang ya tanggung jawabnya dia sih nyari duit tuh, biarin aja kan gitu ya, tanggung jawabnya dia sih masak buat gue, so what gitu. Nah, ketika kemudian Toto ada yang dia posting terus ada yang makanannya kayaknya enak banget, nah, itu kan langsung kan gitu. Oh iya, romantisme itu ya Mbak yang harus ditimbulkan kembali. Betul gitu. Jadi daripada kita nyari ke orang lain gitu ya, coba dong dibangun dulu dengan suami istri kita sendiri gitu. Oke Mbak, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, ada yang bertanya terakhir di Instagram pribadi saya, bagaimana cara memberhentikan habit selingkuh? Jujur dia katanya udah capek banget, tapi ingin berhenti selingkuh dan dia sadar dia itu salah. Ada tipsnya nggak nih Mbak? Jadi untuk juga mencegah perceraian itu terjadi gitu Mbak? Ya, berselingkuh itu akarnya pasti ada di dalam diri orang tersebut ya. Jadi mungkin ada isu-isu trauma dari masa lampau, dia nggak pernah dianggap misalnya, dia selalu jadi orang yang dikucilkan, dia tidak diakui keberadaannya, dia pokoknya kayak gitulah. Biasanya ada isu insecurity di dalam, yang ketika kemudian kita dewasa, dia sudah sukses, dia ganteng atau cantik gitu segala macam, terus dia pinter ngomong gitu kan, jadi dia kemudian sering mendapatkan puja-puji gitu kan dari lawan jenisnya, dan akhirnya timbullah kayak mengkompensasi kekurangan yang dulu dia rasakan gitu. Nah, ini akhirnya kemudian dia dapatkan, cuman kan ini kan euforia sesaat, katakan kemudian dia dapat nih dari si A, terus dia senang nih untuk sesaat nih, euforia, kekosongan dia dari di dalam ini yang dari kecil itu terpenuhi nih gitu kan, tapi pasti nggak lama gitu. Setelah berapa lama, sebulan, 2 bulan, setahun gitu ya, tiba-tiba udah bosan aja sama si A, ganti lagi ke si B. Kenapa? Karena sebenarnya isu insecurity di dalam itu nggak diolah sama dia.
Jadi kalau saran saya, coba untuk kalau misalnya sudah kronik sekali ya, itu pergi ke profesional, dicoba untuk diolah isu-isu masa lampau yang mungkin dia miliki yang membuat dia jadi cenderung mudah untuk berselingkuh, nyari pengakuan dari orang lain, gitu kan. Nah, ketika semua isu-isu masa lampau ini diolah dengan baik, gitu kan, biasanya nanti juga kebutuhan untuk selingkuhnya akan berkurang dengan sendirinya, gitu. Itu yang bisa dilakukan. Yang kedua, minta bantuan sama pasangannya. Gimana caranya mereka saling merekatkan diri satu sama lain, mereka bareng-bareng lagi mengerjakan hal-hal bersama, sparks ya, percikan-percikan cinta itu dihidupkan kembali gitu kan. Itu secara konsisten dilakukan gitu kan. Itu bisa juga membantu untuk berhenti perilaku selingkuh tersebut. Oke, berarti dua hal itu adalah dari diri sendiri dan juga dari pasangannya yang minta tolong ya Ya, Mbak ya? ya. Oke deh, terima kasih loh Mbak Liza. Kita ngobrol-ngobrol udah 1 jam, nggak berasa. Oh my God. Saking serunya, saking banyak yang nanyanya, saking banyak notif masuk ke handphone aku. Sampai 1 jam udah berlalu. Makasih banget Mbak Liza atas ilmunya dan sharing-sharingnya. Sama-sama. Semoga detikers yang lagi galau nih menghadapi pasangan yang selingkuh atau memutuskan untuk bercerai apa enggak bisa agak sedikit tercerahkan ya Mbak ya. Insya Allah, Insya amin. Allah, amin. Makasih Mbak Liza, sehat-sehat terus. Dan buat detikers juga makasih banyak udah nonton live ini, live yang bertajuk cerai atau bertahan ketika pasangan berselingkuh. Semoga bisa menjadi informasi yang berguna ya buat detikers yang nonton di rumah. Kalau gitu Vianney pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!